Tiago, I don't know who's Margo. I just hit this lotto. I'm building up my cargo, and I know. Indonesia adalah negara hukum. Begitulah katanya. Namun, mengapa hukum di negeri ini tidak menjadi raja? Tukang sayur berkata, hukum itu layu bagi mereka yang berjas dan bersepatu. Hukum itu pun layu bagi mereka yang mempunyai harta beribu-ribu. Indonesia menjamin keadilan. Begitulah katanya. Nenek pencuri kakao berkata, aku dipenjara 5 tahun tanpa ampunan. Namun, Rompi Oranye berkata, aku dipenjara ber-AC di ruang tahanan. Lalu, di manakah letak keadilan? Indonesia menjamin hak asasi manusia. Begitulah katanya. Orang miskin bicara, disuruh bungkam. Bergumam sedikit saja sudah ditekan. Sedangkan mereka di Senayan dengan lihainya membuat jaringan yang menguntungkan provokasi maupun perseorangan. Lalu, di manakah letak hak asasi manusia? Disinilah peran mahasiswa dalam upaya untuk menegakkan hak asasi manusia. Tidak menutup kemungkinan hanya mahasiswa saja, tetapi hingga berbagai kalangan ikut berpartisipasi dalam upaya menegakkan hak asasi manusia. Peran tersebut sangat diperlukan karena begitu banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi di sekitar kita. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, dan semua orang. HAM bersifat kodrati. Secara umum, HAM artinya adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal. Secara umum, HAM berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dalam kandungan hingga meninggal. Jika hak tersebut dilepaskan dari manusia, maka manusia tersebut sudah tidak bisa lagi menjadi manusia seutuhnya. Peran mahasiswa dalam menegakkan HAM yaitu pertama, dengan mengecamnya tindakan-tindakan yang telah melanggar hak asasi manusia. Contohnya, dengan mempublikasi bentuk tulisan melalui media, poster, dan demonstrasi secara tertib, tanpa anarkis, majalah kampus, surat kabar, dan dapat juga langsung dikirim ke lembaga pemerintahan atau pihak-pihak yang terkait. Kedua, dengan mendukungnya atas upaya-upaya lembaga yang terkait dengan berwenang dalam menindak secara tegas para pelaku pelanggaran HAM. Contohnya, dengan mendukung upaya negara dalam menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM dengan menggelar peradilan HAM. Ketiga, dengan mendukung dan ikut berpartisipasi dalam setiap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Contohnya, dengan memberikan bantuan kemanusiaan yang berbentuk makanan, pakaian, obat-obatan, atau tenaga medis yang bisa didapat dari menggalang pengumpulan dan penyaluran berbagai bantuan kemanusiaan.